Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan yang lebih penting selalu bahagia. Jumpa kembali dengan saya Mulyadi di channelnya Mulyadi Tenjo. Kali ini saya akan ngomongin cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjual jasa pembuatan website. Teman-teman bisa mencoba ide usaha ini sekalipun teman-teman tidak berlatar belakang IT. Pada bagian video ini nanti saya akan membahas atau memberikan sedikit tips bagaimana teman-teman bisa menjalankan usaha jasa pembuatan website ini sekalipun teman-teman bukan orang IT atau tidak berlatar belakang IT. Saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat website yang mudah agar teman-teman bisa membuat website dan kemudian menjual jasa pembuatan website ini. Nanti teman-teman bisa membuat sebuah website tanpa harus diribetkan dengan coding. Jadi teman-teman tinggal setting sebuah aplikasi website dan kemudian memodifikasi tampilan. Caranya sangat mudah, dan kalaupun teman-teman tidak mau ribet dengan urusan setting dan modifikasi, ada cara lainnya yang membuat cara membuat website itu jadi sangat mudah, tetapi teman-teman bisa mendapatkan fee dari jasa pembuatan website ini. Seperti apa? Nanti kita bahas di bagian tips membuat website yang mudah dan bisa menjualnya dengan harga murah, dan teman-teman mendapatkan keuntungan atau mendapatkan fee dari jasa pembuatan website tersebut. Dan saya akan melengkapi video ini dengan sebuah ebook cara membuat website dengan mudah. Nanti teman-teman bisa mendownload ebook tersebut di link deskripsi video ini. Peranan website saat ini sangat penting ya, terutama untuk branding personal atau organisasi dan instansi untuk mempromosikan baik profil usaha maupun menjual produk atau layanan jasa lainnya, terutama untuk industri-industri yang digerakkan melalui UKM. Nah, melihat kenyataan ini bisa kita ambil peluang untuk menjalankan usaha sampingan sebagai orang yang menjual jasa pembuatan website. Dan membuat website saat ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, terutama untuk website yang hanya menampilkan profil bisnis atau profil produk yang dipromosikan ya. Kita tidak lagi harus dipusingkan dengan coding atau penguasaan bahasa pemrograman lainnya, tapi kita cukup menggunakan platform aplikasi website ya, atau lebih dikenal dengan Content Management System atau CMS. Jadi kita tidak perlu menulis coding dari awal, cukup men-setting platform tersebut atau setting file aplikasi tersebut, kemudian kita modifikasi. Makanya saat ini di internet banyak sekali orang yang menawarkan jasa pembuatan website dengan harga yang tidak terlalu mahal ya, berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, di mana untuk membuat website itu memerlukan biaya yang cukup mahal ya, sekalipun websitenya hanya menampilkan profil usaha atau profil bisnis saja ya, atau website statis lah ya, bukan website yang dinamis. Perbedaannya apa sih website statis dan dinamis? Nah, itu tinggal cari aja di Google lah ya. Kali ini saya hanya akan menampilkan ide usahanya ya, ide usaha mencari sampingan dengan menjual jasa website, di mana pembuatan websitenya sebisa mungkin yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua guru. Bagaimana cara membuat website yang mudah agar teman-teman bisa menjual jasa pembuatan website kepada orang lain?
Teman-teman bisa menggunakan aplikasi CMS. Ada banyak sekali platform aplikasi CMS yang bisa teman-teman pilih untuk membuat website tersebut. Mulai dari ada WordPress, kemudian ada Joomla, ada Drupal. Kemudian untuk lokal itu ada Lokomedia, ada website sekolah, kemudian ada Balitbank dan banyak lagi. Kemudian kalau teman-teman diminta untuk membuat e-learning atau e-course, teman-teman bisa menggunakan CMS Joomla, ya, LMS atau Learning Management System Joomla. Kemudian ada psikologi, kemudian ada Camilo dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Teman-teman bisa memilih salah satu dari platform tersebut sesuai dengan yang menurut teman paling mudah. Recommended dari saya, pilih WordPress saja. Kenapa WordPress? WordPress merupakan salah satu platform CMS yang paling mudah digunakan menurut saya, ya. Teman-teman tinggal install folder CMS WordPress tersebut ke cPanel, kemudian modifikasi tampilan saja, ya. Dan modifikasi tampilannya tidak terlalu ribet atau tidak ribet, ya, menurut saya. Tinggal klik jadi. Nah, untuk tampilan sendiri teman-teman bisa menggunakan template yang bertebaran di internet, baik yang berbayar ataupun yang gratisan. Kalau yang berbayar teman-teman bisa membelinya di banyak situs yang menjual template WordPress, ya. Recommended teman-teman bisa mengunjungi situs ThemeForest. Di situ ada banyak sekali template yang bisa digunakan untuk pembuatan website menggunakan WordPress tersebut dengan tampilan profesional, ya. Harganya mulai dari di bawah 200.000 sampai di atas 1 jutaan, ya. Dibeli sekali kita bisa gunakan berkali-kali, itu untungnya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan template yang gratisan yang bisa di-download di situs WordPress.org, ya. Di situ ada banyak sekali template gratisan. Teman-teman tinggal memilih kategori template sesuai website yang akan dibikin. Untuk website sekolah, teman-teman tinggal mencari dengan menggunakan kata kunci website education atau school. Begitupun untuk template lainnya, ya. Di situ ada banyak sekali template WordPress yang bisa kita download dengan gratis dan kita gunakan untuk website yang sedang kita buat. Jadi sangat mudah dan murah tentunya, ya. Bagaimana kalau pengen membuat website sedikit interaktif, ya? Kemudian ada kontak, ada form isian yang bisa diisi oleh user. Kemudian ada feedback dan lain sebagainya. Di WordPress sudah tersedia plugin yang baik yang premium atau yang gratisan. Jadi kenapa saya recommended untuk memilih WordPress? Alasannya tadi mudah, kemudian support dari template plugin-nya juga sangat banyak, dan komunitas pengguna WordPress juga sangat banyak, terutama di Indonesia, ya. Gunakan WordPress, ya, menurut saya. Teman-teman bisa menjual jasa pembuatan website menggunakan WordPress ini dengan harga lebih murah, tetapi tampilannya tidak mengecewakan si pemesan atau klien tersebut. Terlebih kalau template yang teman-teman gunakan adalah template profesional. Kita pilih saja kalau harganya murah, misalnya klien pengen dibuatin website dengan harga di bawah 700.000 misalnya, ya, atau 500.000 lah, ya. Kita ya gunakan saja template yang gratisan yang di WordPress.org tersebut. Tapi kalau si kliennya berani dengan harga sedikit lebih mahal, misalnya 2 juta, 3 juta ke atas, maka teman-teman lebih baik membeli template profesional, ya. Sekalipun harganya mungkin bisa 400-500 ribu, tetapi
nanti teman-teman akan mendapatkan testimoni yang bagus dari klien, dan ini bisa menjadi promosi gratis. Siapa tahu dari teman klien itu bisa mengorder kembali jasa pembuatan website ke teman-teman semuanya. Jadi saya rekomendasikan kalau teman-teman pengen membuat atau usaha jualan website yang mudah, murah, tanpa ribet, pilih saja WordPress ya. Oke, untuk teman-teman yang newbie atau baru pertama kali mengenal WordPress, dari video ini teman-teman bisa mempelajarinya dari awal melalui ebook yang saya bagikan di link yang ada di deskripsi website video ini. Silahkan download ebook tersebut ya di bagian bawah video ini. Teman-teman bisa mempelajarinya step by step dari nol sampai kepada modifikasi template. Nah, teman-teman juga bisa mengajar orang lain dengan menggunakan ebook tersebut. Oke. Yang paling mudah lainnya adalah teman-teman dengan meminta bantuan IT support dari perusahaan web hosting ya. Misalnya teman-teman ngotot banget nih pengen jualan website, tapi teman-teman masih ragu dengan kemampuan membuat websitenya karena baru belajar misalnya ya. Cara paling mudahnya adalah teman-teman tinggal membeli hosting dan domain di salah satu perusahaan yang menjual jasa hosting dan domain tersebut. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal chatting aja ya. Pilih IT support, salah satunya biasanya bagian teknisi. Kemudian teman-teman minta diinstalkan website menggunakan CMS WordPress misalnya. Atau ada lagi sebenarnya ya, perusahaan itu sekarang, perusahaan jasa web hosting itu sekarang juga menawarkan jasa web builder ya. Jadi tinggal membuat, teman-teman tinggal order, tolong buatkan website untuk sekolah misalnya, atau untuk profil ini nama domainnya yang sesuai teman-teman order. Paling hitungan jam atau paling lambat sehari 2 hari sudah jadi ya. Kemudian teman-teman tinggal sampaikan aja klien ini websitenya sudah jadi. Jadi teman-teman modalnya cuma membeli hosting dan domain, kemudian proses instalasi dan web developnya minta bantuan sama bagian IT support dari perusahaan tempat teman-teman membeli hosting dan domain tersebut. Cara ini juga bisa digunakan untuk mengakali klien yang ngotot pengen dibuatkan website dengan harga murah ya. Teman-teman ya akali aja seperti itu. Tinggal teman-teman ngambil selisih marginnya. Misalnya beli hosting dan domainnya, hosting misalnya 400.000 setahun. Domain.com misalnya 135.000, jadi totalnya 535.000. Nah, teman-teman tinggal menjual jasa ke orang lain misalnya 700.000, kan masih ada untung ya, 200.000-an lah ya. Dan teman-teman tidak capek kan, cuma membeli hosting dan domain saja itu ya. Nah, ini juga bisa teman lakukan untuk klien yang pengen dibuatkan website dengan harga murah. Atau teman-teman bisa menjual jasa pembuatan website murah, misalnya jasa pembuatan website sekolah 600.000 sehari jadi misalnya. Nah seperti itu ya. Jadi ngambil untung 100-200 ribuan lah ya, tanpa harus capek-capek. Nah itu ya. Oke, setelah mengetahui cara membuat website yang mudah atau memilih alternatif yang paling mudah tadi, berikutnya teman-teman tinggal mempromosikan, tinggal memunculkan keberanian untuk mempromosikan jasa pembuatan website kepada orang lain ya, pada khalayak, pada publik. Caranya ya sekarang karena eranya era teknologi informasi ya, bisa menggunakan teknologi sosial media. Teman tinggal membuat template atau membuat e-brosur, brosur digital juga bisa dibuat ya menggunakan HP saja. Ada banyak di Play Store, tinggal download aja aplikasi untuk membuat brosur atau poster ya.
Kemudian tinggal ngedit saja. Kemudian setelah jadi, teman bagi atau share melalui status WA, kemudian melalui story IG, kemudian melalui Facebook. Nah, membagikan share promosinya yang rutin tiap hari misalnya ya, pagi, siang, sore, sehari 3 kali kayak minum obat ya. Gak apa-apa, sering-sering membombardir orang dengan promosi kita. Lama-lama orang jenuh, orang bosan, dan akhirnya nanya dan mengorder jasa kita ya, seperti itu. Nah mungkin setelah promosi ya nggak langsung ada yang beli atau ada yang langsung order ya, tapi butuh waktu dan proses. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan email. Teman-teman bisa mengumpulkan ratusan bahkan ribuan email yang menurut teman-teman potensial bisa menjadi klien atau potensial market lah ya. Teman-teman lihat saja siapa saja nih di Facebook. Teman-teman misalnya punya 4.000-an teman. Kan di Facebook suka ada email ya. Nah, teman kumpulin aja email. Kemudian teman-teman kirimin itu email yang sudah teman-teman list tadi, promosi jasa pembuatan website teman-teman. Mudah-mudahan dari 4.000 itu ada 10-20 orang yang nyangkut mengorder jasa teman-teman. Atau bisa datang langsung ke instansi atau nawarin bisik-bisik atau langsung aja. Kamu mau bikin website enggak? Nah, kalau ke teman dekat atau kalau ke perusahaan, dengan datang baik-baik membawa proposal yang dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan teman-teman itu profesional ya. Jangan asal-asalan bikin proposalnya ya, yang meyakinkan bahwa teman-teman adalah ahli di bidangnya walaupun belum ahli-ahli banget ya. Minimal kan kalau marketing terlihat penampilannya meyakinkan. Kalaupun teman-teman ada masalah dalam pembuatan website tadi, kan teman-teman bisa kontak IT support tempat teman-teman membeli hosting dan domain atau sewa hosting dan domain tadi. Mudah kan? Nah, mudah. Atau bisa nanya saya, emang saya ahli enggak? Atau bisa kerjasama dengan saya misalkan untuk jasa pembuatan website itu 500.000, teman-teman bisa jual 1 juta untung 500.000 kan. Ya, itu salah satu alternatif juga. Demikian video singkat ide cara mendapatkan penghasilan tambahan untuk teman guru semuanya, yaitu dengan cara menjual jasa pembuatan website, membuat websitenya menggunakan CMS. Cara membuatnya mudah dan bisa dipelajari di ebook yang saya tampilkan linknya di bagian deskripsi, atau menggunakan alternatif yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan bisa membuka pikiran teman-teman untuk menjalankan usaha ini. Kalau bermanfaat video ini silahkan like, kalau tidak bermanfaat dislike saja. Kalau berkenan silahkan tekan tombol subscribe, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting video saya ini bisa setidaknya memberikan motivasi dan inspirasi. Demikian, selamat jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.